Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Jose Abdallah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis ditinjau dari Gaya Belajar Siswa pada Materi Relasi dan Fungsi. Nah, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, yaitu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Nah, kita langsung saja ke bab pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Nah, dalam menulis atau meneliti sebuah permasalahan, saya dilatar belakangi oleh yang pertama, pandemi COVID-19 yang membuat pendidikan di Indonesia menjadi tidak berjalan dengan baik. Nah, tentu adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak kepada berbagai aspek di Indonesia, apalagi pada pendidikan di Indonesia. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, pendidikan di Indonesia sangat tidak berjalan dengan baik, seperti diadakannya pembelajaran secara daring. Nah, pada pembelajaran secara daring ini, siswa kurang bisa memahami materi yang diberikan oleh pendidik karena sulitnya proses pembelajaran yang dijalankan. Seperti setiap peserta didik tidak mempunyai gadget atau smartphone, kemudian susahnya sinyal, sehingga peserta didik kurang bisa menerima materi yang diberikan oleh pendidik. Kemudian, yang kedua, siswa hanya sekedar menerima pengetahuan saja tanpa mampu memahami konsep. Nah, karena dalam pembelajaran matematika ini, peserta didik tidak hanya sekedar menerima pengetahuan saja, tetapi harus mampu membangun konsep pengetahuan itu sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Noviarni dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya, bahwa secara garis besar untuk semua jenjang sekolah, kemampuan dasar matematika dapat diklasifikasikan dalam 5 standar kemampuan yang harus dimilikinya. Yang pertama ada pemahaman, pemecahan masalah, penalaran, koneksi, dan komunikasi matematis. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep memiliki peran dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang ketiga, siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika yang diberikan pendidik. Nah, tentu dengan siswa hanya sekedar menerima pengetahuan saja tanpa mampu memahami konsep, maka berdampak pada siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika yang diberikan. Untuk itu, pentingnya pemahaman konsep matematika yang dimiliki oleh siswa itu harus tinggi. Kemudian, gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya gaya belajar siswa yang berbeda-beda, seorang pendidik sangat bingung dalam melakukan proses pembelajaran agar dalam memberikan materi, peserta didik bisa memahami materi atau pemahaman konsep dengan baik. Nah, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara tidak struktur yang dilakukan peneliti terhadap guru mata pelajaran matematika kelas 8 SMP Negeri 1 Indramayu yang menyatakan bahwasanya memang belum pernah dilakukan pengukuran mengenai kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Namun, sebagian besar peserta didik mengakui kesulitan dalam belajar matematika, khususnya pada materi relasi dan fungsi. Ditambah lagi dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, membuat peserta didik semakin sulit dalam memahami materi dan menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, memperhatikan pentingnya kemampuan pemahaman konsep dan belum pernah dilakukan analisis terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik di SMP Negeri 1 Indramayu, serta belum diketahuinya gaya belajar peserta didik yang merupakan salah satu aspek yang erat kaitannya dengan pemahaman konsep, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis ditinjau dari gaya belajar peserta didik pada materi relasi fungsi. Nah, itulah yang melatar belakangi penelitian yang akan saya lakukan. Nah, dari latar belakang yang saya diperolehlah sebuah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada materi relasi dan fungsi. Yang kedua,
ada bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar visual pada materi, relasi, dan fungsi. Yang ketiga, bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar auditorial pada materi, relasi, dan fungsi. Kemudian yang keempat, ada bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar kinestik pada materi, relasi, dan fungsi. Nah, dari rumusan masalah tadi, diperolehlah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada materi, relasi, dan fungsi. Yang kedua, untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar visual pada materi, relasi, dan fungsi. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar auditorial pada materi, relasi, dan fungsi. Dan yang terakhir, untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar kinestik pada materi, relasi, dan fungsi. Nah, dari penelitian-penelitian yang insya Allah akan saya lakukan itu memberikan manfaat. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama bagi guru diharapkan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, guru dapat memberikan masukan kepada siswanya atau dapat menggunakan model pembelajaran yang baik agar dalam menjelaskan materi, siswa dapat memahami konsep yang telah diberikan. Kemudian, bagi sekolah. Nah, bagi sekolah diharapkan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kemudian bagi peserta didik itu sendiri diharapkan dapat membantu menunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika. Kemudian yang terakhir bagi peneliti lanjutan. Nah, bagi peneliti, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi untuk peneliti lanjutan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk bekal mengajar dan mengembangkan pembelajaran di bidang pendidikan khususnya matematika. Nah, kita lanjut ke bab 2 yaitu kajian teori. Nah, pada kajian teori yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai teori pendukung. Nah, teori pendukung ini saya ambil yang pertama ada definisi kemampuan pemahaman konsep matematis, yang kedua ada gaya belajar siswa, dan yang ketiga ada materi matematika yaitu relasi dan fungsi. Selanjutnya ada penelitian yang relevan yang telah saya kaji. Yang pertama ada Yuni Kartika pada tahun 2018 menyatakan bahwa berdasarkan hasil tes nilai rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang berjumlah 30 orang dengan kisaran nilai 0,00 sampai 39,99 berjumlah 4 orang dengan nilai 40,00 sampai 54,99 berjumlah 12 orang dengan nilai 55,00 sampai 69,99 berjumlah 6 orang dan dengan nilai 70,00 sampai 84,99 berjumlah 6 orang dan sedangkan dengan nilai 85,00 sampai 100 berjumlah 2 orang. Nah, secara keseluruhan dikategorikan rendah. Menurut Egy Juventia dan kawan-kawan pada tahun 2019 bahwasanya pemahaman konsep peserta didik masih kurang dari 50% dan berdasarkan hasil wawancara yang ia lakukan diketahui bahwa peserta didik belum memiliki pemahaman yang baik tentang lingkaran. Kemudian menurut Wawan dan kawan-kawan pada tahun 2017 menyatakan bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan subjek dengan gaya belajar visual dan gaya belajar auditorial telah memenuhi 3 dari 4 indikator pemahaman konseptual. Sedangkan subjek dengan gaya belajar kinestik memiliki kecenderungan yang sama dengan memenuhi 2 indikator pemahaman konseptual. Artinya, masih terdapat indikator dari pemahaman konsep yang belum terpenuhi. Nah, lanjut ke bab 3 yaitu metodologi penelitian.
Nah, untuk waktu dan tempat penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Indramayu pada semester genap tahun ajaran 2021-2022, dimulai dari bulan Januari sampai akhir bulan Maret. Nah, untuk subjek penelitian itu sendiri, yaitu peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Indramayu tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk jenis penelitian itu sendiri yaitu mengenai jenis penelitian metode kualitatif dan desain studi kasus. Nah, selanjutnya ada teknik penentuan subjek penelitian. Nah, dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan, di mana pengambilan dengan teknik ini didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan sifat atau ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, kemudian ada instrumen penelitian. Yang pertama ada angket, yang kedua ada tes wawancara, kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini ada teknik angket. Yang dimaksud dengan teknik angket ini, teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Kemudian ada teknik tes. Tes merupakan suatu teknik penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi peserta didik yang sejalan dengan target penilaian. Kemudian ada teknik wawancara. Nah, wawancara di sini adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi atau pewawancara dengan orang yang memberikan informasi atau narasumber dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data, kemudian yang kedua penyajian data, yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu ada teknik validitas data. Yang pertama ada kredibilitas. Uji kredibilitas ini dalam penelitian diperiksa melalui teknik pertama yaitu perpanjangan keikutsertaan. Kemudian ada transferabilitas, merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Kemudian ada dependabilitas, dalam penelitian kualitatif disebut juga reliabilitas. Kemudian yang keempat ada konfirmabilitas. Dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Nah, mungkin sekian pemaparan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis kemampuan pemahaman konsep matematis ditinjau dari gaya belajar peserta didik pada materi relasi dan fungsi. Sekian pemaparan video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan atau tutur kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk tekan like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.